7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah kembali tempat ini. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami tanggalkan segala masalah dan pergumulan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Sucikan layakan kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau Yesus. Hadirlah Kau di tempat ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati hadirat Tuhan. Angkat pujian-Mu, sembah-Mu di hadapan Tuhan. Mari bermazmurlah bagi Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan.
Biarlah kita semua memuji Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga dan di bumi, Tuhan. Tiada yang lain yang kuingini di bumi, hanya Engkau. Jiwaku merindukan Engkau, Yesus. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Selamanya, selamanya. Yes, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milik kami di bumi dan di surga, Tuhan. Tiada yang lain yang kami ingini, hanya Kau, Yesus. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, andalkan kekuatan. Namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, Kau kekuatan kami, Tuhan. Yes, Yesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, ya, selamanya. Selamanya Kau kekuatan kami, Tuhan. Selamanya Kau sumber kemenangan kami, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerinduan. Seperti tanah yang kering merindukan air, demikian jiwa kami hari-hari ini sungguh menanti-nantikan Tuhan berbicara di dalam roh kami yang kering. Kami merindukan Tuhan terus menuntun kami menjalani hari-hari ini, Tuhan. Kami gak bisa hidup di luar Engkau, Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari
kekuatan baru, kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu, kebaikan melimpah, melimpah atas jiwaku berserah, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Dia. Mari kita datang dengan kerinduan kepada Dia, maka Dia akan datang dan hadir dalam hidup kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami rindukan Kau Tuhan. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Yes Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku Sekali lagi, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih kami hidup karena kasih setiamu Tuhan. lebih dari hidup. Tidak ada hal yang kami rindukan selain pribadi Tuhan, bahwa hati kami melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami hidup pribadi Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari sembah Dia. Oh,
Tuhan, lihat setiap kerinduan hati anak-anak. Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Kau Bapa kami yang peduli atas hidup kami. Kau yang lebih tahu keberadaan kami. Bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat. Jesus. Haleluya, haleluya. Hampiri tangannya. Panggil dia Bapa. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang peduli atas hidup kita. Dia Bapa yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Saat kita jatuh, Dia yang mengangkat kita. Saat kita lemah, Dia yang menguatkan kita. Saat kita sakit, Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang menebus hidup kita. Kami sembah Kau Tuhan. Come on. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur jadi anak-Mu. Kami bersyukur Kau yang menebus hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Sayang, haus, rindu aliran sungai-Mu, Yesus. Hatiku tak tahan menunggu. Izinkan Dia mengalirkan kasih-Nya dalam hidup. Bagai tanda gersang, hampiri Dia. Seperti seorang anak yang merindukan bapaknya. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Dia kenali kita. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Ku beri dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari hampiri Dia dengan penuh kasih. Kita sama-sama katakan, sebiru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Yesus,
bagimu, seluruh isi hatiku kau mau dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menebal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dekapan, dan tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, dan tinggal dalam indahnya dekapan. Bahwa kami semakin hari semakin mengenal Engkau, bahwa hati kami semakin melekat kepada Tuhan, sampai Engkau satu-satunya tempat yang paling aman dalam hidup kami, sampai Engkau satu-satunya pribadi yang mampu memuaskan jiwa kami. Engkau satu-satunya tempat penghiburan kami. Karena memang hanya Engkaulah Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terpujilah nama-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami. Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu. Singkapkan selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Lepaskan kami dari segala belenggu, kuk, tipu daya, tipu muslihat iblis. Dari ikatan-ikatan dosa, belenggu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga kami bisa mengenal kebenaran-Mu, sampai kebenaran memerdekakan kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan umat-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam. Satu sukacita kalau kita masih bisa beribadah, puji Tuhan, kita sudah mulai normal kembali. Tapi walaupun demikian, saudara, tetap kita berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita. Kita berdoa juga buat pemimpin kita yang ada di kota ini, puji Tuhan. Kalau saya tidak salah, kemarin sudah terpilih Wakil Bupati Tulungagung, kita doakan. Siapapun dia, kita percaya tidak ada pemimpin yang bukan berasal daripada Tuhan. Kita harus terus mendukung para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita, saudara. Siapapun itu. Baik itu pemimpin di keluarga, pemimpin di sekolah, pemimpin di perusahaan, hormati mereka. Karena Tuhan pakai mereka untuk membentuk kita, untuk membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam gereja ini. Kita bersyukur hari Rabu kemarin
Kita sudah mulai mengerjakan pembangunan gereja yang ada di penjara, saudara. Dukung terus dalam doa, saudara ya. Ini kita melakukan langkah iman yang luar biasa ini sebenarnya. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa pandemi, kita membangun rumah masa depan cerah yang ada di Mujang. Dan mungkin minggu ini sudah mulai ngedak kantor, saudara. Ya, kantornya sudah mulai didak, saudara ya. Karena kita buat kantor nanti lantai 2. Kemarin kita minggu sudah bersih-bersih dan puji Tuhan cukup nyaman, saudara. Harapan saya kalau sudah selesai nanti didak lantai 2, kantor lantai 1 sudah selesai. Rencananya sih berhenti dulu, saudara. Kita mulai pakai doa sambil bertahap kita bangun lantai 2 kantornya, saudara ya. Karena lantai 2 kantor itu nanti tempat full timer, tinggal full timer salah satu nanti tinggal di sana, saudara. Ya, jadi kita bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan. Kita juga berdoa terus buat pembangunan yang ada di penjara. Harus selesai, saudara, harus selesai. Saya melihat karya Tuhan luar biasa di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa pandemi justru kita dipakai Tuhan untuk memberkati, saudara. Dalam minggu kemarin saya dapat sebuah inspirasi gini, saudara. Saudara lihat, kalau saudara ke pantai, khususnya di Pantai Kuta, saudara. Kalau ada gelombang air yang besar, para pengunjung biasanya takut masuk pantai dan mereka menghindari gelombang. Betul? Tetapi lihat, bagi para pengunjung, gelombang besar itu sesuatu yang menakutkan dan mereka hindari. Tapi beda dengan peselancar, saudara. Justru peselancar itu menantikan gelombang. Karena apa? Gelombang yang besar itulah yang bisa membuat mereka menikmati papan selancar mereka. Sama dengan kita, saudara. Bagi orang dunia, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, gelombang besar itu menakutkan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, gelombang itu merupakan sarana di mana kita bisa menikmati iman kita, saudara. Disitulah kita baru bisa menikmati iman kita. Di tengah-tengah gelombang. Saudara tahu Raja Wali? Burung Raja Wali salah satu burung yang luar biasa yang bisa hidup sampai 70 tahun, 80 tahun, saudara. Semua hewan, semua unggas itu sangat menghindari badai, saudara. Sangat menghindari. Kalau ada badai, mereka sangat takut akan badai. Tetapi beda halnya dengan burung Raja Wali. Justru badailah yang ditunggu oleh burung Raja Wali. Karena badai itu akan dipakai oleh burung Raja Wali untuk dia bisa terbang tinggi, menikmati alam semesta. Begitu juga dengan kita. Alkitab katakan kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah tantangan, disitulah sebenarnya kesempatan untuk kita mengepakkan sayap iman kita untuk kita terbang di atas badai. Dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Disitulah perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan dengan orang yang cuma sekedar beragama. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan orang yang cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa sulit ini, dari awal saya sudah berkata sama Tuhan, Tuhan, ini masa yang paling ditakuti oleh banyak orang. Tapi saya mau justru di tengah-tengah masa sulit ini, di mana orang sibuk memikirkan diri sendiri, di mana orang sibuk hanya egois, justru ini kesempatan bagi saya untuk saya bisa menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, untuk saya bisa menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan yang memelihara. Itu yang membuat saya kenapa begitu ada masa pandemi dulu kita mulai membagikan APD kepada puskesmas yang ada di Tulungagung. Kalau saya tidak salah hitung dan tidak salah ingat, ada sekitar 9 puskesmas kita suplai APD, masker, vitamin, saudara. Di tengah
tengah-tengah masa pandemi ini kita lihat bagaimana pembangunan rumah masa depan cerah tetap berjalan. Bahkan kita dikasih tanggung jawab untuk membangun gereja di penjara. Disinilah sebenarnya kesempatan untuk kita tidak sembunyi seperti seekor ayam ketika badai datang, tetapi dia akan tampil seperti seekor Raja Wali untuk dia terbang tinggi. Karena itu, mari jangan takut dengan badai, tetapi perkuatlah sayap iman kita. Jangan takut dengan gelombang, tetapi perkokohlah papan selancar kita dan latihlah diri kita dengan papan selancar itu. Maka kita akan menikmati iman kita di atas gelombang kehidupan. Amin. Amin. Mari kita lihat hidup ini dari perspektif iman, saudara. Maka kita tidak akan putus asa dengan kehidupan. Kita tidak akan takut, saudara. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat lewat hidup kita. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat lewat pekerjaan kita. Dan orang diberkati lewat hidup kita. Itu yang membuat saya kenapa memberanikan diri untuk menerima setiap tantangan-tantangan ini, saudara. Karena saya tahu di tengah badai itulah Tuhan ingin memakai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Kok pada wajah-wajah ragu semua ini, saudara? Aduh Pak, moro-moro mikiri pembangunan penjara. Untuk mikir makan besok aja wes mumet. Mikiri sekolahan aja dah mumet. Saudara, no, engkau punya Bapa yang besar. Engkau punya Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau punya Bapa yang mengasihi engkau, yang telah menebus engkau dengan nyawanya, yang berkata, aku Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Mari kita menatap hari esok bukan dengan mata kepala yang tertunduk, tetapi mata yang menatap ke depan dengan penuh percaya diri. Bukan karena kuat gagah kita, karena kita tahu saya ini anak Tuhan, saya sudah ditebus Tuhan. Gak mungkin Tuhan meninggalkan saya, gak mungkin Tuhan tidak memelihara saya. Asal saya percaya kepada Dia, asal saya taat kepada Dia, asal saya berjalan dalam rencananya. Saya percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong saya. Saya percaya Tuhan tidak kehabisan stok untuk memberkati saya. Dan Dia pasti memakai hidup saya menjadi berkat. Amin. Wow. Saya juga di masa pandemi ini ditantang Tuhan, saudara, untuk bangun rumah. Saya bilang sama istri, wow. Dan sedang berjalan, saudara. Bangun rumah masa depan cerah, bangun gereja di penjara, bangun rumah pribadi. Dan semuanya itu kalau di total hampir 2M, saudara. Total 3 bangunan itu. Saya bilang sama Tuhan, not by my ability, but only by His grace. Bukan karena kuat dan gagah saya hanya seorang hamba Tuhan. Istri saya cuma seorang pegawai negeri sipil. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau hitung-hitung gaji istri dengan gaji saya, saudara, untuk makan saja, saudara, kebutuhan sehari-hari dengan orang yang tinggal di rumah, saudara, itu minggu kedua, minggu ketiga sudah butuh pergumulan, saudara. Tetapi saya tahu ada Tuhan yang menyediakan. Saya mau jemaat ini angkat imanmu kepada Tuhan, angkat percayamu hanya kepada Tuhan, andalkan Dia, dan nanti kita akan lihat bagaimana perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa bicara nanti bahwa ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, yang menyediakan semua kebutuhan saya. Wow. Tangkap ini baik-baik, saudara. Tangkap baik-baik. Berjalanlah di dalam ini, saudara. Sepanjang 2 bulan ini kita belajar tentang refresh, saudara. Disegarkan. Disegarkan. Saya rindu setiap kita mengalami kesegaran hari-hari ini. Karena Tuhan sedang menyediakan yang besar dalam hidup kita, saudara. Mungkin ini minggu ke-8 kita belajar tentang refresh.
Nanti saudara bisa mengikuti di YouTube channel kita MDC Tulungagung. Kita sudah banyak belajar tentang bagaimana supaya hidup kita ini disegarkan, saudara. Sehingga setiap pagi kita bangun menatap hari itu dengan penuh optimis, bukan pesimis, bukan ketakutan. Karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Pada pagi hari ini kita berbicara tentang istirahat yang menyegarkan. Hari-hari ini kalau berbicara istirahat rasanya ini ya, buang-buang waktu. Adakah pepatah mengatakan gini, time is money. Kalau kita buang-buang waktu, kita buang-buang uang. Tapi sesungguhnya saudara, Tuhan mau ada momen tertentu dalam hidup kita, kita istirahat, saudara. Mungkin kalau di kota Tulungagung tidak terasa, saudara. Tapi kalau di kota-kota besar ini kerasa sekali. Saya punya teman pelayanan yang di Malang dulu, sekarang tinggal di Jakarta. Dia bilang, hampir setiap hari dia berangkat dari rumah itu jam 4, jam 5 pagi, jam 4. Pokoknya kalau udah jam 5 dia berangkat, dia sudah terlambat. Sampai nanti di rumah itu udah jam 11 malam, saudara. Dan itu dia lakukan hampir tiap hari, saudara, bertahun-tahun. Dan itu cukup melelahkan. Karena Jakarta begitu macet saat itu ya. Gak tahu sekarang masa pandemi ini. Dia cerita ini sudah beberapa tahun yang lalu. Berangkat dari rumah jam 4 pagi, anak masih tidur. Pulang dari kerjaan jam 11 malam, anak sudah tidur. Tiba-tiba dia lihat anak kok sudah bisa jalan. Tiba-tiba anak kok sudah besar. Dia gak tahu proses pertumbuhan anak. Hidup ini begitu cepat, dia bilang. Dan itu melelahkan, saudara. Melelahkan. Saya nggak tahu adakah kita mengalami masa-masa seperti itu. Mungkin kita tidak capek dalam bekerja. Bukan. Mungkin kita bekerja cuma sekitar 7-8 jam. Tetapi pikiran kita ini capek terus, saudara. Kita nggak izinkan pikiran kita ini istirahat, di-refresh. Sehingga kita mengalami letih dan lesu. Oleh karena itu kita perlu mengalami yang namanya istirahat. Ayat renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya mau ngajak kita membaca dengan keras, dengan suara kita. Cuma 4 ayat. Ayat 8, 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9, 1, 2, 3. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11, 1, 2, 3. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang efektif itu hidup yang seimbang. Perhatikan ini baik-baik. Seringkali kekacauan terjadi dalam hidup kita. Itu karena kita tidak bisa menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Ada banyak komponen dalam hidup ini. Ada pekerjaan, ada anak, ada suami, ada istri, ada pelayanan, ada istirahat. Ketika kita tidak bisa menyeimbangkan semua ini, maka percayalah, cepat atau lambat hidup kita pasti bermasalah. Makanya jangan heran kita temukan tidak sedikit orang secara karir dia bagus. Karirnya bagus, ekonominya bagus,
tetapi hubungannya dengan istri dan anak-anaknya rusak. Karena hidupnya dihabiskan hanya untuk pekerjaan. Atau ada orang yang karirnya bagus, keluarganya bagus, tetapi usia 40 sudah sakit-sakitan. Dia tidak bisa menjaga keseimbangan antara bekerja, keluarga, istirahat. Atau ada orang rumah tangganya baik, enak, aktif di gereja, tapi ekonominya ngos-ngosan. Karena dia tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaannya. Pelayanannya oke, tapi dalam pekerjaan asal-asalan. Sehingga dia gak bisa melihat berkat yang Tuhan sediakan. Tidak sedikit saya temukan orang-orang yang sukses dalam usaha, aktif di gereja, tetapi anaknya narkoba. Tidak sedikit, saudara. Kenapa? Pekerjaannya oke, pelayanannya oke, tapi gak punya waktu buat anak. Makanya pentingnya keseimbangan. Thomas Merton berkata seperti ini. Kebahagiaan bukanlah masalah intensitas, tetapi keseimbangan, keteraturan, ritme, dan harmoni. Bagaimana kita menjaga keseimbangan, keteraturan, ritme kerja kita, ritme waktu kita, dan semua harmoni. Harmoni itu artinya apa, saudara? Harmoni itu apa ya? Apa ya harmoni? Saya menjelaskan harmoni gini, saudara. Ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard. Semua dimainkan sama-sama, tetapi enak didengar, bisa dinikmati. Itulah harmoni. Harmoni. Ada keluarga, ada kesehatan, ada pekerjaan, ada pertemanan, ada anak, ada pelayanan, ada keuangan. Semua berjalan dengan baik dan seimbang, sehingga hidup kita ini harmoni. Dan kita bisa menikmati apa yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ada kan pepatah yang mengatakan gini, banyak orang sewaktu muda menghabiskan waktunya untuk waktu, kesehatan, semua dihabiskan untuk dapat uang. Tetapi ketika dia tua, semua keuangannya dihabiskan untuk kesehatan. Ketidakharmonian itu. Makanya kita perlu belajar keseimbangan. Johnny Liu mengatakan seperti ini. Anda membutuhkan keseimbangan dalam hidup. Anda tidak bisa selalu berada di puncak adrenalin. Di puncak adrenalin itu artinya kerja sampai workaholic, saudara. Ambisius, semua yang diinginkan dia kejar sungguh-sungguh. Anda perlu mengisi ulang. Sama seperti handphone. Handphone, kalau dipakai terus handphone ini, tanpa pernah diisi ulang, dicas, maka cepat atau lambat, handphone ini akan apa, saudara? Rusak, gak berfungsi. Soak. Hidup kita sama. Sama. Kita habiskan hidup 24 jam untuk apa, saudara? Bekerja kah? Berteman? Apalah semua. Tapi tidak pernah mencas hidup kita. Tubuh, jiwa,
roh kita gak pernah dicas. Lama-lama soak, saudara. Ciri-ciri khasnya apa? Kalau sudah soak, saudara, tidak sabaran. Berarti jiwamu sedang letih. Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang kepahitan, gampang putus asa, gampang takut. Berarti tubuh, jiwamu, rohmu capek, perlu istirahat. Adakah yang hari-hari ini saudara merasakan itu? Engkau merasa tidak dikasihi orang lain, baper, mengasihani diri sendiri. Saya di dalam pertengahan minggu ini, hari Jumat kalau saya tidak salah, saya merasakan itu. Saya merasa lonely, saudara. Saya merasa lonely. Saya bilang, Tuhan, capek saya mikirin semuanya ini. Saya mikirin gedung MDIS, gedung masa depan cerah. Yang di Munjang saya mikirin penjara. Saya mikirin khotbah, saya mikirin video. Aduh, rasanya capek. Tuhan, saya bilang, capek letih, saya bilang. Tuhan bilang, makanya istirahat. Makanya istirahat. Bukankah minggu ini kau akan berbicara tentang istirahat? Kenapa kau tidak istirahat? Saya capek, saya bilang. Iya Tuhan, saya mau istirahat. Saya banyak tidur. Saya kadang pernah, saudara, satu harian itu tidur. Dari pagi sampai sore tidur. Tuhan, segarkan jiwaku, segarkan tubuhku. Nanti kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya menginginkan itu. Siapa pernah dengar kisah ini, saudara? Kisah penebang kayu. Seorang bapak bekerja dalam sebuah perusahaan. Tugasnya dia adalah menebang kayu. Ketika dia mendaftar, dia dengan semangat. Wow, semangat karena gajinya cukup besar, saudara. Iming-iming yang ditawarin kalau menebang satu pohon kayu, kamu akan dapat sekian. Kalau bisa dapat 50, kamu dapat bonus sekian. Sang bapak ini tentu begitu masuk hari pertama, dia berpikir bahwa kalau satu hari saya bisa dapat 20 pohon, anggaplah saya dapat satu hari bisa 300, 400 atau 500 ribu. Nanti kalau setahun, wah, uang saya sudah banyak. Karena itu pagi-pagi benar dia sudah ke hutan bawa kapaknya, saudara. Dia tebang kayu, dia semangat, saudara. Betul. Hari pertama dia dapat 20 pohon. Senang dia, saudara. Targetku tercapai nih, dia pikir. Malam dia pulang. Besok pagi-pagi lagi dia melakukan hal yang sama. Dia tebang lagi dapat 20 pohon. Sampai hari ketiga dia puas. Dia pikir kalau 20 bisa dapat 1 juta. Berarti 3 hari 3 juta. 1 bulan 30 juta. Setahun 360 juta. Wow, tahun depan saya bisa bangun rumah. Dia semangat. Ternyata hari keempat, saudara, dia lupa. Tubuhnya ini punya keterbatasan. Dia potong, dia kaget loh. Kemarin saya masuk jam 7, pulang jam 6. Saya dapat 20 pohon. Sekarang kok dapat cuma 15 pohon. Aduh, di mana yang salah? Ya udahlah. Dia mulai panik, saudara. Hari kelima dia lakukan hal yang sama, dapat cuma 15 pohon. Besoknya dia pikir, wah, saya mau coba lebih keras lagi, saudara. Yang biasanya kalau siang dia istirahat sekitar setengah jam untuk makan siang atau 1 jam, udahlah dikurangi. Begitu habis makan dia potong. Dia potong. Ternyata kok tetap ya 15. Kemarin kok bisa 20. Hari ke-7 dia tambah kaget, kok cuma 10 pohon.
Hari ke-8 cuma 10 pohon dia mulai panik. Padahal masukku sama. Dengan hari pertama pulangku sama. Kerjaku sama. Hari ke-9 dia tambah stres. Dia lihat, loh, kok cuma dapat 8 pohon ya? Waduh, impianku untuk bisa bangun rumah itu rasanya kok gak tercapai. Hari ke-11 saudara, dia mulai berpikir untuk resign. Waduh, kalau kayak gini cuma bisa cukup makan. Cuma 6 pohon. Gajiku cuma berapa hanya untuk makan. Padahal kerjaku dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Siang gak pakai istirahat kok cuma dapat 6 pohon. Dia mulai bingung saudara. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Ketika kau memulai usaha, mulai masuk kerja saudara, wow, banyak hasil yang kau capai. Target tercapai, bosmu puas, orang-orang sekitarmu puas. Tetapi lama-lama kok karyaku kok mulai gak ada ya. Ide kok mulai gak ada ya. Padahal masuk kerjaku sama, semangat kerjaku sama. Apa masalahnya orang ini saudara? Kenapa hasilnya semakin sedikit? Orang ini mengalami kelelahan. Dia gak sadar, semangatnya sih oke, tapi tanpa sadar tubuhnya mengalami kelelahan. Jiwanya mengalami kelelahan. Semangatnya mengalami kelelahan. Karena dia tidak berikan waktu untuk beristirahat yang cukup. Di waktu yang sama dia lupa. Dia tidak punya waktu lagi mengasah kapaknya saudara. Berapa banyak dari kita seperti itu? Kita sibuk kerja. Gak punya waktu lagi untuk belajar. Tumpul sudah sehingga ide, kreativitas gak ada lagi yang muncul. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan orang lain. Kenapa dulu hasilku bisa banyak kok sekarang gak bisa, padahal saya sudah kerja keras. Engkau lupa. Engkau capek. Engkau lupa. Kapakmu itu, senjatamu itu sudah tumpul. Walaupun tenagamu tetap sama seperti dulu, tetapi dia gak bisa lagi tajam. Skillmu sudah tidak berkembang lagi saudara. Intuisimu sudah tidak tajam lagi seperti dulu. Ini yang membuat hidup kita gak produktif. Saya juga dalam pelayanan, saya bilang Tuhan jangan sampai saya stagnan. Belajar terus, merefresh diri. Apalagi kalau saudara bekerja di dunia skill, seperti salon, buat jajan, apa saja. Karena pesaing kita semakin hari semakin banyak, semakin kreatif, semakin pinter, dan semakin muda-muda. Sementara kita hanya sibuk dengan cara yang lama. Kita gak punya waktu untuk menenangkan jiwa kita, gak punya waktu, sehingga kita gak punya kesempatan lagi untuk berpikir, mengisi ilmu kita, mengisi skill kita. Itu belum berbicara spiritnya saudara. Roh kita sudah gak lagi powerful, sehingga kita mulai gampang putus asa. Kita mulai gampang menyerah. Dulu waktu kita masih merintis saudara, tidak ada yang namanya putus asa, tidak ada yang namanya kecewa. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Sekarang gagal 2 kali, kita sudah putus asa saudara. Karena kita letih, kita capek saudara. Kita capek. Sehingga kita gak bisa terbang seperti Raja Wali. Kita menghabiskan energi, menghabiskan waktu kita untuk rutinitas, tanpa kita bisa lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita.
Robert Tew mengatakan seperti ini, saudara. Dia seorang motivator. Kadang-kadang kamu harus beristirahat dari semua kebisingan untuk menghargai keindahan keheningan. Saudara masih punya waktu hening sendiri. Saudara bisa menikmati Tuhan, menikmati hidup sendiri hening. Bagi saya tidak ada tempat wisata yang paling menarik selain kamar tidur. Serius. Makanya anak saya bilang saya ini kaum rebahan. Sebenarnya bukan. Karena di tengah-tengah itu saya mengalami keheningan di kamar. Saya bisa menikmati Tuhan sambil tubuh saya ini saya rilekskan. Yang kedua, tempat yang paling saya nikmati itu di kolam renang, saudara. Saya punya kebiasaan berenang. Dan kalau saya berenang, begitu masuk, itu tidak berhenti sampai 20 putaran atau 2 kilometer. Lebih kurang 1 jam 50 menit, non-stop. Ngapain saya di dalam kolam renang itu, saudara? Berenang sambil menikmati Tuhan. Ngomong dengan Tuhan. Karena tangan ini sudah refleks, saudara. Itu 1 jam 50 menit saya menikmati Tuhan. Di situ saya banyak dapat hikmat, dapat ide, dapat inspirasi. Bahkan bisa satu khotbah terbentuk ketika berenang. Di keheningan itu, saudara. Karena kalau kita lagi renang tidak ada yang berani mengganggu, saudara. Kalau di kamar anak masih mengganggu. Kalau di kolam renang gak ada yang ganggu. Karena kita renang non-stop, saudara. 20 putaran, saudara. Di situ saya menikmati Tuhan. Dulu saya punya kebiasaan jalan kaki, saudara. Jalan kaki itu lebih kurang 10 km non-stop. Di situ saya menikmati Tuhan. Kadang masih ada orang ngajak ngobrol. Kadang saya pikir, ngapain sih orang ini ada? Mengganggu saja. Kita harus punya waktu keheningan sendiri. Sampai kita bisa menemukan apa sebenarnya yang sedang saya rasakan. Jangan-jangan kita sudah tidak tahu lagi rasa jiwa kita. Rasa jiwa kita ini sudah nano-nano, saudara. Kita bingung, saya ini lagi marah, lagi emosi, lagi senang, lagi apa. Kita udah gak tahu, saudara. Saking berisiknya hidup kita. Dikejar target, dikejar cicilan, dikejar bos, dikejar macam-macam, saudara. Kita gak tahu rasa jiwa kita sampai kita gak bisa lagi menikmati kasihnya Tuhan. Makanya Robert Tew katakan, kadang-kadang kamu harus beristirahat dari semua kebisingan untuk menghargai keindahan keheningan. Saya kadang tidur bisa 1 jam 1 jam 2, saudara. Saya cuma duduk di kamar, merenung di kamar Tuhan, menikmati Tuhan. Tidak ngapa-ngapain. Di situ kita bisa rasakan hati saya ini lagi galau. Tuhan perlu dipulihkan. Jiwa saya ini lagi capek. Catherine Pulsifer mengatakan seperti ini. Kadang-kadang ketika kita istirahat, kita mungkin menemukan solusi. Itu muncul dengan sendirinya. Ketika engkau lagi stres, punya masalah, punya tekanan, punya pergumulan, ya udahlah rebah. Tiba-tiba muncul ide, saudara. Ini solusi atas masalahku. Pernah mengalami itu, saudara? Dan saya percaya saudara sering mengalami itu. Bukan ketika saudara sedang doa. Tidak. Adalah, saya pengen santai sejenak lah. Mungkin saudara lagi duduk di pinggir sawah. Tiba-tiba muncul, ini solusinya. Penting keheningan itu, saudara. Kita ini, jujur, kita hampir gak punya waktu untuk keheningan. Coba,
cek hidupmu, hampir gak punya waktu untuk keheningan. Ketika engkau santai, engkau pun sedang berisik dengan handphonemu, dengan Facebookmu, dengan Instagrammu, dengan TikTokmu. Betul apa betul? Sibuk dengan gamemu, sampai kita ini gak bisa rasakan lagi apa yang terjadi dengan jiwa saya ini. Apa yang saya inginkan sampai saya gak tahu, saudara. Ada kalanya kalau saya lagi jemput istri saya, kalau saya lagi berencana pingin berdua makan sama istri saya, karena saya kalau jemput istri saya pulang kerja, saya usahakan kami mampir untuk berdua saja, saudara. Itu handphone sengaja saya tinggal, saudara. Saya tinggal. Supaya apa? Saya bisa menikmati kebersamaan dengan istri saya. Saya sengaja memang. Sudahkah saudara sengaja meninggalkan seluruh aktivitas? Saya ingin berdua dengan Tuhan. Bahkan ketika saudara di sini pun bisa saudara berpikir, waduh jemuranku gimana ini? Oh nanti masak apa ini? Oh, nanti sore pesananku besok mau belanja di mana ini? Saudara gak bisa menikmati Tuhan. Lihat, saya masuk ke ayat kita. Tuhan ciptakan alam semesta ini dalam keseimbangan. Tuhan ciptakan alam semesta ini dalam keseimbangan. Ada lautan, ada daratan, ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam, ada waktunya bekerja, ada waktunya sabat. Sabat itu waktu istirahat, saudara. Hari Sabat itu hari istirahat. Istirahat dari segala pekerjaan kita. Bahkan Tuhan sendiri di dalam karya penciptaannya, dia cuma bekerja 6 hari. 1 hari, Alkitab katakan hari ke-7 Tuhan apa, saudara? Istirahat. Apakah Tuhan nganggur ketika dia bilang istirahat? Gak mungkin Tuhan nganggur. Kalau Tuhan nganggur, saudara gak bernapas, selesai hidup saudara. Tapi enggak, Tuhan menikmati ciptaannya. Makanya ketika dia ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia katakan Tuhan melihat segala sesuatu sungguh amat baik ketika dia ciptakan manusia. Hari pertama dia ciptakan, dia bilang baik, 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 baik. Hari ke-7, hari ke-6 setelah dia ciptakan manusia, dia menikmati ciptaan. Tuhan mau kita punya waktu menikmati Tuhan. Karena pada hari itu Tuhan menikmati kita. Di dalam bahasa Ibraninya itu yada. Menikmati seperti menikmati hubungan suami istri. Ada kasih yang meluap keluar dari hati Tuhan. Begitu juga ada kasih yang keluar dari hati kita, sama seperti ketika suami istri melakukan hubungan. Suami istri saling mengasihi. Di waktu istirahat itu kita bisa menikmati Tuhan. Baik itu lewat ibadah, baik itu kita menikmati ciptaannya, menikmati lewat persekutuan bersama teman-teman seiman. Saat kita menikmati, disitulah kita disegarkan. Itulah kenapa Tuhan perintahkan tadi, saudara. Apa yang kita baca di ayat pembukaan kita tadi. Dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Memang konsep hari Sabat di dalam perjanjian lama dengan konsep hari Sabat zaman kita sekarang berbeda. Di dalam perjanjian lama Sabat itu hari Sabtu, saudara. Tapi esensinya bukan di harinya, tapi bagaimana kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita.
Pingin Tuhan bersekutu dengan kita. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Alasan melakukan sabat, hari istirahat. Kenapa? Selain memang tubuh kita ini terbatas, perlu istirahat. Kenapa kita harus sabat? Karena sabat merupakan perintah Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita percaya sama Tuhan, berarti kita melakukan perintahnya. Kalau anak kita bilang kepada papanya, papi saya percaya papi, berarti anak ini akan turut akan perintah papinya. Betul gak? Kalau dia tidak menuruti perintah papinya, berarti dia tidak percaya sama papinya. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, berarti kita menuruti perintah Tuhan. Sabat merupakan perintah Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan itu artinya dikhususkan. Dikhususkan. Dikuduskan artinya kados, dikhususkan. Kita khususkan hidup kita, waktu kita dengan Tuhan. Bukan sambilan, bukan kalau bisa, tapi betul-betul kita kuduskan sebagai rasa penghormatan kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita, kepada Tuhan yang menciptakan kita, kepada Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Kita khususkan satu hari untuk Dia. Saya sangat mengasihi orang tua saya, saudara. Hari Minggu sore itu biasanya kami khususkan untuk telepon orang tua. Anak-anak juga nelpon mereka. Minggu sore, tanya kabar, cerita panjang lebar. Sudahkah saudara mengkhususkan waktu saudara kepada Tuhan? Spesial. Salah satunya di hari Sabat, seperti sekarang ini. Yang kedua, ini yang menarik saudara. Ketika saya baca ini, waduh saya tertegun saudara. Hari Sabat merupakan hari berkat Tuhan. Mungkin saudara berpikir hari berkat itu hari Senin sampai hari Sabtu. Karena memang hari Senin sampai Sabtu saya bekerja. Tidak. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Jadi gini saudara, prosesnya gini. Saudara bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti hari Minggu, kalau kita anggap Minggu Sabat, ketika saudara menikmati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, semua yang saudara kerjakan 1 minggu sebelumnya, disitulah Tuhan curahkan berkatnya. Minggu depannya saudara panen. Sama seperti kenapa Mazmur katakan Tuhan memberkati umatnya saat mereka apa? Tidur. Pagi kita kerja keras di dalam Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Malam ketika kita tidur, anggaplah saudara jualan. Saudara pagi pasarkan, tawar-tawarin. Malam saudara tidur, Tuhan toel hati pelanggan. Kalau beli kue sama itu lo, beli di situ lo, jangan sama yang lain. Kalau mau beli puding sama dia, kalau mau beli papu jangan sama yang lain, itu ada cicing di situ. Tuhan menggerakkan hati orang untuk membeli kepada kita. Tuhan menggerakkan hati orang supaya kita masuk tendernya. Tuhan menggerakkan bos kita supaya dia kasihan sama kita.
pada saat-saat kita bersekutu dengan Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahnya, Alkitab katakan. Jadi ketika saudara sabat dengan Tuhan, jangan saudara anggap itu ketika saudara menyembah, menenangkan diri di hadapan Tuhan. Wah, anakku ini serius ini, aku menikmati. Wah, ini ada proyeknya nih, belum gol ini. Dan harus gol ini minggu depan, ini proyeknya ini harus gol ini. Ini salonnya ini 1 minggu sepi. Wah, suruh orang-orang datang ke salonnya minggu depan penuh. Coba katakan kiri kananmu, bro, Tuhan yang membuat engkau kaya. Amin. Bukan usahamu, memang kita harus kerja keras, tetapi berkat Tuhan ketika engkau punya sabat bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan memberkati hari Sabat, Alkitab katakan. Saya senang ada beberapa jemaat udah gak mau terima pesanan kalau sudah hari Minggu. Dia bilang, saya gak mau, gak berapa banyak pun itu. Saya mau fokuskan hidup untuk Tuhan. Bagus. Kamu menghormati Tuhan. Saudara, percayalah berkat kita itu sudah stoknya itu sudah. Kalau memang jatah saudara 1 bulan 10 juta saudara, saudara mau jungkir balik kayak apa ya, tetap 10 juta saudara. Betul gak saudara? Tuhan itu sediakan stok sesuai dengan kapasitas iman kita, sesuai dengan karakter kita. Tuhan sudah sediakan stok. Saya sedikit cerita ya. Saya bisa bangun rumah di masa pandemi ini bukan karena apa-apa saudara. Saya mengikuti sebuah Pekerjaan saya ini jualan obat saudara. Pelanggan saya itu cuman 1. Tapi lewat 1 orang ini ada 1 orang lagi. Yang 1 ini kombes, Kapolres. Yang satunya Wakapolres. Itu yang bolak-balik membeli produk saya. Dan itu bisa untuk untuk nabung lah. Saya tidak pernah pasarin, udah nggak lagi. Tiba-tiba, dan saya mau kasih tahu, sampai detik ini saya belum pernah tahu modelnya orang yang beli saya ini, nggak tahu modelnya kayak apa. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, only by phone. Saya bilang sama Tuhan, kalau ada 10 model kayak dia, saya bisa bangun 2-3 rumah ini saya. Tapi Tuhan bilang, serakah kamu. Cukup 1, lantai 1 dulu. Saudara, mari. Saya bukan bicara uang. Bukan. Tapi saya berbicara prioritas. Ketika saudara bisa menghargai dan memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan, maka hakmu akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Hakmu akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan pada hari Sabat? Terakhirin. Memulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Kita hari Senin sampai Sabtu kita capek saudara. Seperti tadi tukang cari kayu itu saudara. Capek, tubuh kita capek, jiwa kita capek, roh kita capek. Kita capek. Saya percaya bekerja itu capek saudara. Capek dalam segala hal. Emosi capek. Kalau saudara paksakan terus hari Minggu pun tetap saudara bekerja. Yang biasanya saudara bisa dapat 20, ujung-ujungnya tinggal 6 saudara. Cuma 6. Karena apa? Engkau gampang tersinggung, akhirnya pelangganmu kabur. Karena jiwamu sudah capek. Omonganmu sudah kasar. Responmu sudah tidak benar.
Sehingga orang-orang tidak tertarik lagi bisnis dengan engkau. Karena capek jiwanya. Karena Tuhan bilang hari Sabat itu istirahat. Kamu istirahat. Supaya Tuhan pulihkan. Supaya ketika engkau memasuki hari yang baru, bekerja kembali, engkau sudah segar. Dengan semangat yang baru. Dengan ide yang baru. Dengan hati yang dipulihkan. Sehingga ketika engkau menghadapi orang, engkau bisa menghadapinya dengan kasih. Bukan dengan emosi. Sehingga setiap orang yang ketemu sama kita, mereka senang. Imanmu mulai semangat bangkit kembali. Tidak lagi rasa takut, rasa curiga menguasai hidup kita. Orang yang selalu curiga, itu jiwanya capek, saudara. Tapi ketika kita datang Sabat di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan roh kita. Iman kita diubah, dipulihkan Tuhan. Sehingga masalah itu kau bisa lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa Tuhan lebih besar dari masalahmu. Engkau tidak takut lagi dengan masalahmu. Jiwa kita dipulihkan, ada sukacita yang mengalir, saudara. Ada sukacita. Bukan pesimis, bukan curiga, bukan cutek, bukan. Ada sukacita. Dan tubuh kita pun segar, saudara. Semangat lagi, saudara. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Jadi apa yang kita lakukan pada hari Sabat? Kita mengizinkan Tuhan memulihkan roh, jiwa, tubuh. Makanya ketika saudara datang ke gereja, datanglah dengan konsep, dengan pemikiran Tuhan, aku ingin menikmati Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan sehingga Tuhan pulihkan tubuh, jiwa, roh. Yang sakit disembuhkan. Yang punya semangat yang patah dipulihkan Tuhan. Yang kehilangan hikmat, Tuhan kasih hikmat. Ketika engkau menyembah di tempat ini, Tuhan pulihkan roh, jiwa, tubuh lewat beribadah kepada Tuhan. Berhenti memikirkan pekerjaan. Kita tenangkan jiwa kita. Kumpul dan refreshing bersama keluarga, sahabat. Ambillah waktu pulang gereja gini, makan bersamalah. Iya, gak apa-apa. Itu menyegarkan jiwa, saudara. Jalan-jalan kemana lah. Tapi jangan terlalu jauh, pulang-pulang capek juga, besok kerjaan malah capek, saudara. Yang refreshing, yang sederhana aja. Lakukan aktivitas-aktivitas yang membangun. Baca buku. Siapa di sini setahun terakhir udah gak pernah baca buku, saudara? Saya khawatir semua sudah gak pernah baca buku. Kak, kok setahun terakhir? Saya baca buku terakhir lulus SMA sudah 15 tahun yang lalu kok. Kita perlu membaca supaya ide-ide itu keluar. So, setiap hari saya habiskan waktu 1-2 jam untuk belajar, saudara. Merefresh. Terus mengalami kemajuan. Maka kita akan menghadapi hari-hari ini dengan segar. Amin. Amin. Mari saudaraku, sadarilah kita ini terbatas. Itulah sebabnya Tuhan bilang, ayo lakukan Sabat. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Izinkan Tuhan memulihkan jiwamu. Memulihkan rohmu. Memulihkan tubuhmu. Sehingga ketika kita besok bekerja, menghadapi hari esok dengan semangat yang baru, dengan penuh keyakinan Tuhan sudah berkati apa yang akan saya kerjakan. Dan kita tetap semangat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku
Dengan segenap hati katakan, ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal membawa hidup kita jadi pemenang. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Izinkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Izinkan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidupmu. Menggenapi, sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi hari janjimu. Saudara, mungkin kau hari-hari sedang letih dan kau gak tahu kenapa saya letih. Ada banyak pergumulan, ada banyak tanggung jawab yang harus kau hadapi. Kadang kau merasa capek, Tuhan, capek saya. Tuhan rindu ketika kita sabat dengan Dia. Tuhan akan pulihkan kita. Izinkan sebelum kau pulang dari tempat ini, jiwamu sudah disegarkan oleh Tuhan. Hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga apapun tantangan, kesulitan yang kau hadapi di depan, kau menghadapi dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menjadikan kita lebih dari pemenang. Engkau yang butuh doa hari-hari ini dan berkata, Tuhan, aku rindu dipulihkan Tuhan. Aku udah capek. Capek dengan semua yang terjadi dengan hidupku, dengan pergumulan, masalah, kebutuhan. Letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Bapa, lihat setiap tangan anak-anakmu Tuhan. Kau pulihkan, pulihkan. Roh Kudus, pulihkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menyegarkan kembali jiwa kami. Pulihkan anak-anak, pulihkan. Aku tolak segala intimidasi iblis. Aku tolak segala tipu daya iblis. Segala roh ketakutan, tolak dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu yang memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memulihkan kami. Dan kami akan menatap hari esok dengan iman dan keyakinan kemenangan ada bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Gunung Agung. Ku berdoa tulungan-Mu, kemuliaan-Mu, tulunganku bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku Ku berdoa tulunganku, kemuliaan-Mu. tulunganmu bagi kemuliaan-Mu. Bapa, tidak henti-hentinya kami merendahkan hati kami membawa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, membawa kota Tulung Agung di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa ini.
Engkau bangsa ini semakin hari semakin membaik dalam menangani pandemi COVID-19. Kami percaya hari-hari ke depan juga Engkau akan pulihkan secara sempurna. Pulihkan Indonesia, pulihkan bangsa ini Tuhan. Di atas semuanya kami berdoa bahwa bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima Yesus anugerah yang Kau berikan bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini, biar ada kebangunan rohani atas bangsa ini. Ada revival terjadi di Indonesia. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati Indonesia, berkati kota Tulungagung, berkati para pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan, orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua anggota DPR, DPD, MPR, DPRD, semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini, kami berdoa Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka. Segala rancangan-rancangan jahat dalam hati mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Sama seperti Engkau memakai Yusuf, sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Engkau memakai mereka di pemerintahan, sehingga lewat anak-anak-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan di bangsa ini. Engkau yang membela mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Berkati para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas, di poliklinik, semua gugus tugas COVID, TNI, Polri, kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mohon perlindungan, penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Engkau yang memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan kepada mereka, kesabaran Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Berkati kota Tulungagung, buat pemimpin yang baru Tuhan, wakil bupati yang baru yang mendampingi bupati, biar mereka bisa bekerja sama. Hikmat Tuhan menuntun mereka sehingga membawa kota ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Engkau yang memberkati kota ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami terus berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini. Tuhan, Pak mereka untuk mengenal Engkau, Pak mereka untuk mengasihi Engkau. Tuntun sertai langkah-langkah mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu melintas dalam rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan Tuhan percayakan kepada mereka. Kami bawa juga hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, tuntun sertai langkah-langkah kami. Engkau terus memulihkan kami, bawa kami untuk semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran-Mu, taat pada kebenaran-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, sekiranya ada umat-Mu yang sakit hari ini dimanapun mereka berada, kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Hikmat bijaksana Tuhan yang menuntun, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan sudah memulihkan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita.
Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai tulisan kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, tidak boleh salaman, langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka